wabarakatuh. Kami praktikan dari laboratorium simulasi komputer dari kelompok 44. Saya Muhammad Taufik, NPM 19078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian dari software Arena. Berdasarkan studi kasus kami yaitu produksi batu. Untuk memulainya, kita pilih file, lalu new, ini pilih basic process, lalu create, kita tarik ke sini, lalu selanjutnya slide, ke advanced transfer, kita pilih station, lalu kembali ke basic process, kita ambil proses. Data ada 8 aktivitas. Aktivitas yang pertama digunakan untuk create, dan yang aktivitas kedua sampai ke 8 itu nanti digunakan di project yang bernama proses. Berarti prosesnya kita ambil 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk proses yang terakhir, menunggu penyimpanan, nanti kita akan ke advanced transfer dulu, kita ambil root, lalu ke station, kita ambil station. Nah, untuk proses yang 7 kita taruh setelah station yang kedua, lalu sign lagi, sign yang kedua, lalu ke record, kita tarik record, lalu yang terakhir kita dismiss. Nah, selanjutnya kita akan namai tiap project ini sesuai dengan data yang ada di sini. Yang pertama ada pemesanan bahan baku. Lalu kita pilih unitsnya di sini, kita pilih units, lalu max arrivalnya kita ganti 1, oke. Lalu di sini assign, kita tambahkan ke add, lalu untuk type-nya kita pilih yang entity type, kita ganti jadi aktivitas 1. Oke, kita tambahkan lagi add, type-nya kita pilih yang picture, lalu kita pilih untuk entity picture-nya kita pilih yang picture byte, baru oke. Stasiunnya kita akan ganti namanya menjadi stasiun pengolahan. Lalu kita oke. Untuk prosesnya kita akan ganti menjadi proses yang ada di data dalam aktivitas ini, mulai dari yang aktivitas kedua, bahan baku produksi datang. Produksi datang. Lalu delay type-nya kita ganti ke expression, unitnya kita ganti ke minutes, lalu kita oke.
Proses yang kedua sama, kita ganti namanya menjadi melakukan pendataan. Delay type-nya expression, unitnya minutes, lalu oke. Proses ketiga, menjadwalkan produksi. Delay type-nya expression, unitnya minutes, oke. Yang keempat, membuat urutan kerja. Ganti ke expression, unitnya minutes, lalu oke. Yang kelima, proses produksi. Kita ganti delay type-nya expression, unitnya menjadi minutes, oke. Yang kelima, inspeksi. Delay type-nya kita ganti expression, unitnya kita ganti minutes. Lalu selanjutnya di sini rutenya kita pilih route time-nya 1, unitnya minutes, lalu stationnya kita pilih station 2, lalu kita oke. Stasiun 2 nya kita ganti menjadi stasiun penyimpanan, lalu oke. Untuk proses ketujuh kita lanjutkan dari data yang terakhir, yaitu menunggu penyimpanan. Delay type-nya expression, unitnya minutes, lalu oke. Untuk assign-nya, untuk assign 2 nya kita tambahkan add, lalu kita masuk ke entity. Untuk type-nya kita masuk ke entity picture, lalu kita pilih entity picture-nya yaitu yang picture fan, lalu kita oke. Untuk record-nya kita tambahkan, untuk count-nya tetap sama, untuk type-nya tetap count, value-nya 1, dan untuk counter-nya kita ganti jadi waktu total. Oke, dan untuk dispose-nya kita ganti jadi di gudang. Oke. Selanjutnya, untuk dalam setiap prosesnya, ekspresinya nanti kita akan ganti dengan data yang ada di sini. Kita ganti dengan cara kita masuk ke file explorer, lalu kita masuk ke data D, kita buat baru folder, lalu kita buat teks dokumen baru. Nah, untuk namanya kita contohkan nomor 1. Untuk ini kita isi berdasarkan dari data yang ada di sini, dimulai dari aktivitas yang kedua, yaitu 3, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Kita tulis, dan untuk datanya kita tulisnya setiap satu angka kita enter. Lalu kita save. Selanjutnya kita buat baru lagi nomor 2, yaitu yang melakukan pendataan.
save. Lanjut ke nomor 3, yaitu yang menjadwalkan produksi. Kita save. Lanjut ke nomor 4, membuat urutan kerja. Save. Nomor 5, proses produksi. Lalu save. Lanjut ke nomor 6, inspeksi. Lalu save. Lanjut nomor 7 yang terakhir, menunggu penyimpanan. Bukan angka. Lalu save. Nah, selanjutnya di software arenanya kita pilih tools, input analyzer, masuk ke input analyzer. Nah, kita masuk ke input analyzer. Di sini kita akan buat file baru dengan klik file, lalu ke new, atau bisa langsung ke sini dengan cara mengklik icon kertas, kita klik new, terus kita file, ke data file, use existing, lalu kita ke folder yang udah kita buat tadi, text dokumen, lalu kita open, lalu menuju ke fit, kita pilih fit all, lalu ini nanti expressionnya akan kita salin atau bisa langsung kita salin dengan cara ini. Kita akan menuju ke edit, lalu copy expression, kita ke software arena, kita ke project yang proses, lalu kita ganti ekspresinya dengan yang udah kita copy tadi, lalu oke. Sama untuk proses yang kedua, kita buat new file, data file, use existing, nomor 2, fit all, lalu kita copy expressionnya, masuk ke software arena, ke expression, kita copy, oke. Untuk proses yang ketiga sama, kita buat file baru, input ketiga, lalu kita pilih data file, use existing, nomor 3, open, fit all, lalu kita edit, copy expression, masuk lagi ke software arena, kita ganti expressionnya. Oke. Lalu untuk proses yang keempat, kita
kita masuk ke input analyzer sama, lalu kita buat baru input keempat, data file, use existing, tekan nomor 4, fit all, edit, copy expression, masuk ke software arena, ganti expressionnya, lalu oke. Proses yang kelima, new file, data file, use existing, nomor 5, open, fit all, edit, copy expression, masuk ke software arena, ganti expressionnya, oke. Proses yang ke-6, masuk ke input analyzer, new file, data file, use existing, nomor 6, open, fit all, edit, copy expression, masuk ke software arena, ganti expression, oke. Dan yang terakhir di sini proses yang ke-7, create new file, lalu data file, use existing, nomor 7, open, fit all, edit, copy expression, lalu ke software arena, expression kita ganti, lalu oke. Nah, di sini setelah semua proses sudah dimasukkan, expression dari input analyzer tadi sudah diinputkan ke dalam proses, lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan run dari program ini. Lalu dengan cara kita akan klik run setup terlebih dahulu. Untuk project titelnya kita namakan produksi sepatu. Analyze name-nya kita namakan perusahaan naik terus. Postingnya kita centang semuanya, ini yang ada di sini kita checklist, kita centang, lalu ke replication parameter, number of replication kita ganti 10. Dan untuk run dan untuk reportnya kita ganti default report, kita ganti ke Siman summary report out file. Lalu setelah semuanya sudah seperti ini, bisa langsung kita oke. Dan di sini kita akan merun, yaitu bisa dengan cara ini, lalu ke go atau F5, atau bisa langsung klik yang ada icon ini. Lalu kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, maka programnya berhasil untuk di run. Lalu kita klik yes. Nah, sudah muncul hasil outputnya seperti ini. Nah, yang akan kita ambil datanya yaitu yang ini, summary of for replication pertama, dan ini sama seperti yang udah kita inputkan tadi, 10 replication, 10 replikan. Bisa kita lihat ini ada replikasi yang keempat, ini nilainya, sampai replikasi yang ke-10, yang ke-9, dan ini yang ke-10. Sekian penjelasan dari software. Kita akan lalu kita akan menuju ke laporannya jurnal. Di sini laporan praktikum kami berjudul simulasi sistem produksi sepatu menggunakan software Arena.
yang beranggotakan saya Muhammad Taufik dan partner saya Hasan Basori dengan Aslet Davina I. Kusmono, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Bangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Abstraknya yaitu proses menghasilkan sesuatu baik berbentuk barang ataupun jasa dalam periode tertentu dan memiliki nilai tambah tinggi bagi perusahaan disebut produksi. Permasalahan yang terjadi di perusahaan naik terus yaitu kerusakan pada mesin produksi. Hal ini dikarenakan akibat berjalannya waktu dan permintaan konsumen yang semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk meminimasi waktu produksi dan memaksimalkan jumlah produk yang dapat dihasilkan. Simulasi dilakukan menggunakan software Arena untuk menggambarkan kegiatan produksi dalam perusahaan sesuai sistem yang ada. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software Arena, maka didapatkan semua proses mempunyai nilai 1, berada di dalam rentang μ1 dan sampai μ2, sehingga dapat dikatakan valid. Dan di sini hipotesisnya yaitu H0 diterima karena nilainya 1, berada dalam rentang μ1 sampai μ2, sehingga datanya dikatakan valid. Dari hasil verifikasi dan validasi yang didapat yaitu sebesar minus 2,78, yaitu dari hasil verifikasi dan validasi didapat μ1 sampai μ2 lebih dari minus 2,78 kurang dari sama dengan 9,22. Dengan hipotesis H0 diterima karena nilai 1 berada di dalam pada rentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan valid. Karena data yang dihasilkan valid, maka hasil simulasi dapat digunakan pada sistem produksi yang sesungguhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Hasan Basori. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai modul mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Sebelumnya nama saya Hasan Basori, NPM 19068. Oke, langsung saja bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini memuat mengenai definisi-definisi dan juga landasan teori dan juga membahas permasalahan yang terjadi. Oke. Langsung saja, proses menghasilkan sesuatu baik berbentuk barang maupun jasa dalam suatu periode dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan disebut produksi. Oke, kemudian simulasi adalah kegiatan memproduksi perilaku sistem menggunakan model yang menggambarkan atau merepresentasikan proses dari sistem nyata yang bersangkutan. Simulasi mempunyai makna tiruan atau upaya menirukan, yaitu menirukan suatu sistem nyata atau real system yang menjadi objek kajian dalam rangka mencari jawaban atas persoalan sistem tersebut. Oke, selanjutnya Arena adalah sebuah program menyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high-level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language. Oke, pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada produksi sepatu yang terjadi di perusahaan sepatu. Perusahaan Nike merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu dalam segala jenis sepatu seperti sepatu kasual, sepatu kulit, sepatu khusus olahraga seperti futsal, basket, dan beragam sepatu kekinian yang lainnya. Oke, lanjut masuk ke bab 2 yaitu metodologi penelitian. Arena adalah suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Oke, jadi pada tahap pengumpulan data,
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang dibutuhkan yaitu ada proses-proses seperti pemesanan bahan baku produksi datang, hingga ke inspeksi. Kemudian ada tabel aktivitas produksi sepatu. Di sini dilakukan 10 kali pengukuran, di mana rata-rata untuk pemesanan bahan baku adalah 2,5, kemudian rata-rata untuk bahan baku produksi datang 2,6, rata-rata untuk melakukan pendataan yaitu 4,1, rata-rata aktivitas menjadwalkan produksi yaitu 1,9, membuat urutan kerja yaitu 2,7, dan seterusnya sampai menunggu penyimpanan dengan rata-rata 2,9. Selanjutnya ini kemudian dijumlahkan. Dari pengukuran pertama didapatkan total waktu 27 menit, kemudian 22 menit, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada activity cycle diagram. Ini merupakan proses-proses yang terjadi. Yang pertama ada pemesanan bahan baku, kemudian menunggu, selanjutnya bahan baku produksi datang, kemudian terjadi waiting, kemudian aktivitas melakukan pendataan, waiting terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penjadwalan produksi, kemudian waiting, kemudian membuat urutan kerja, waiting, kemudian proses produksi, waiting lagi, kemudian inspeksi dan juga dispose. Selanjutnya ada tahap pengolahan data berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan penjelasan flowchart ini. Oke, di sini flowchart yang pertama yaitu mulai, kemudian dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya perumusan masalah, tujuan penelitian, penetapan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada proses pengumpulan data. Data yang dipakai yaitu data waktu pemesanan bahan baku, data waktu bahan baku produksi datang, dan seterusnya seperti ini, hingga data waktu inspeksi. Selanjutnya ada pengolahan data menggunakan software Arena, kemudian proses verifikasi dan validitas, kemudian hasil dan pembahasan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan saran, lalu flowchart selesai. Oke, di sini jadi ada penjelasan flowchart. Yang pertama adalah mulai, merupakan tahap paling awal dalam melakukan penelitian. Selanjutnya studi pustaka. Studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Dan seterusnya. Yang terakhir yaitu selesai. Penelitian selesai, didapatkan hasil yang valid. Oke, pada bab 3 berisi tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama verifikasi dan validasi. Oke, setelah dilakukan menggunakan software Arena, diketahui total waktu dan juga replikasi. Oke, untuk replikasi yang pertama, total waktunya adalah 0,382 jam dan konversi menitnya 22,92 menit. Untuk replikasi kedua, total waktu 0,388 jam dan konversi menitnya 22,283 menit. Dan seterusnya sampai ke replikasi ke-10 seperti pada tabel. Kemudian didapatkan rata-rata yaitu 0,387 jam atau 23,22 menit. Kemudian untuk nilai standar deviasinya yaitu 0,046 jam atau 2,79 menit. Selanjutnya untuk nilai variansi 0,0021 jam atau 7,81 menit. Kemudian dicari nilai n aksen. Di sini n sama dengan 10, n-1 sama dengan 9, confidence level 95%, nilai A yaitu 1-95%, didapatkan 5%. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel sama dengan 1,96. Selanjutnya mencari nilai Halfit. Dengan rumus seperti ini diperoleh nilai Halfit sama dengan 0,03328. Untuk nilai beta sama dengan Halfit, yaitu dengan rumus yang tadi diperoleh 0,003328. Selanjutnya untuk mencari n aksen,
Dengan rumus seperti ini diperoleh nilai n aksen sama dengan 2,742 atau dibulatkan menjadi 3. Berarti dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Oke, selanjutnya tentang total waktu pengukuran. Di sini ada tabel untuk replikasi yang ke-1, 2, 3. Total pengukuran waktu adalah 27 menit, 22 menit, dan 25 menit. Selanjutnya ada hasil output simulasi menggunakan software Arena. Untuk replikasi yang pertama diperoleh total waktu 22,92 menit. Untuk replikasi kedua diperoleh 23,28 menit. Untuk replikasi ketiga diperoleh 18,13 menit. Selanjutnya karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch confidence interval, di mana H0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang μ1 hingga μ2. Kemudian H1 diterima apabila kemudian H1 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 hingga μ2. Oke, selanjutnya masuk ke tabel 3.4, yaitu perbandingan output real system dan Arena. Oke, untuk replikasi 1, 2, 3 real systemnya seperti ini dan juga Arena seperti ini terdapat perbedaan, sehingga rata-ratanya untuk real system yaitu 24,66 menit, untuk Arena yaitu 21,44 menit. Untuk standar deviasinya seperti ini, untuk real system yaitu 2,51 menit, untuk Arena 2,87 menit. Untuk variansinya, untuk real system 6,33, untuk Arena yaitu 8,25 menit. Untuk nilai N dan N-1 sama yaitu 3 dan 2. Kemudian dengan H0 rentang μ1 hingga μ2 sama dengan 0, H1 rentang μ1 hingga μ2 tidak sama dengan 0, dan alfa sama dengan 0,05. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T N-1 dikali A per 2 sama dengan 4,3027. Kemudian mencari half width dengan rumus seperti ini diperoleh nilai half width-nya sama dengan 6,25 sekian, sehingga dibulatkan menjadi 6. Sehingga confidence intervalnya adalah μ1 hingga μ2 berada lebih besar dari min 2,78 dan lebih kecil dari 9,22. Analisa dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1 hingga μ2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Kemudian ada output simulasi. Subbab ini berisi hasil dari pengolahan data, input data dan output data dalam software Arena. Dapat dilihat pada gambar, yaitu hasil output aktivitas perusahaan naik terus. Oke, yang pertama yaitu pemesanan bahan baku, kemudian ada assign, selanjutnya stasiun pengolahan. Kemudian aktivitas yang terjadi ada bahan baku produksi datang, kemudian melakukan pendataan, menjadwalkan produksi, membuat urutan kerja, proses produksi, dilanjutkan dengan inspeksi. Kemudian menuju ke stasiun 2. Selanjutnya untuk stasiun penyimpanan yaitu terjadi aktivitas seperti menunggu penyimpanan, kemudian assign 2, kemudian record 1, dan proses akhirnya yaitu barang disimpan di gudang. Oke. Selanjutnya analisa output. Dari hasil output Arena yang dapat diketahui bahwa hasil di antara pemeriksaan bahan baku adalah 1, bahan baku produksi datang adalah 0, melakukan pendataan adalah 0, menjadwalkan produksi adalah 0, membuat urutan kerja adalah 0, proses produksi adalah 0, inspeksi 0, dan menunggu penyimpanan adalah 1. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1 hingga μ2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid.
Kemudian kesimpulan dari permasalahan ini adalah perusahaan Nektarus adalah sebuah perusahaan yang produksi massal berbagai macam sepatu menggunakan sebuah mesin. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dari tahap pengumpulan data sampai hasil output dan analis. Setelah dilakukan pengolahan data, diketahui tidak terdapat kendala yang menyebabkan molornya proses produksi di perusahaan Nektarus. Untuk hasil verifikasi dan validasi didapat rentang mu1 hingga mu2 berada lebih besar dari mu2,78 dan lebih kecil dari 9,22. Bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang tersebut, yang artinya waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Karena hasil penelitian ini valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara real. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Oke, selanjutnya ada daftar pustaka yang berisi daftar pustaka pada bagian landasan teori tadi. Oke, sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.